Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dita Amalia Syabila, Stambuk D1011963, Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai hukum penataan ruang. Langsung saja, pengertian penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian penataan ruang. Tujuan penataan ruang terbagi dari tiga. Yang pertama, mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua, mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan sumber daya manusia. Yang ketiga, mewujudkan perundangan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Tujuan penataan ruang wilayah nasional terbagi dari tiga juga, yaitu yang pertama, ruang wilayah nasional yang aman dan nyaman. Yang kedua, keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang ketiga, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota juga terbagi dari tiga bagian. Yang pertama, sebagai aturan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang kedua, sebagai alunan dalam pemanfaatan ruang pengembangan wilayah kabupaten atau kota. Yang ketiga, sebagai aturan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi juga terbagi dari tiga bagian, yaitu yang pertama, sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dan provinsi. Yang kedua, sebagai dasar dan penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang dan wilayah dan provinsi. Yang ketiga, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam rangka rencana tata ruang provinsi. Sifat dan asas hukum penataan ruang terbagi dari keterpaduan, keserasian dan keseimbangan, asas lanjut, asas keberdayaan dan keberhasilgunaan, perundangan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan yang terakhir adalah akuntabilitas. Keterpaduan, yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah. Yang dimaksud dengan kekerasan keseimbangan ialah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dan lingkungannya. Asas lanjut adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Asas keberdayaan dan keberhasilgunaan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berdasarkan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat seperti melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dan jaminan kepastian hukum. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas, adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya. Instrumen yuridis terbagi atas tiga bagian, yaitu yang pertama, dokumen pembangunan, yang kedua, dokumen penataan ruang, yang ketiga, keuangan negara. Prioritas pembangunan nasional terbagi dari ketahanan ekonomi, pembangunan wilayah, SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penguatan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, dan yang terakhir adalah politik, hukum, dan transformasi pada pihak. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.